Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan memberikan informasi-informasi kepada kalian terkait COVID-19 atau coronavirus yang sedang mewabah pada saat ini. Saya akan menyampaikan beberapa poin terkait COVID-19 dan di akhir video nanti saya akan membahas prediksi epidemiologi terkait kapan berakhirnya pandemi virus corona ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Khalif Rahmawan, mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Cirebon. Oke, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu yang bersih pakai sabun. Kalau udah cuci tangan, langsung klik tombol subscribe. Kapan pertama kali virus ini muncul, di mana, dan dalam situasi seperti apa? Jadi teman-teman, awal mula penyebaran virus corona atau COVID-19 ini berdasarkan catatan pemerintah, disebutkan pasien pertama yang terinfeksi virus corona merupakan penduduk Hubei yang berusia 55 tahun. Pasien yang tidak disebutkan identitasnya itu terinfeksi virus corona pada 17 November 2019. Sebelumnya yang mana kita ketahui bahwa ditemukan atau muncul pada awal Desember 2019. Pemerintah Cina kala itu belum memiliki nama untuk virus ini. Mereka masih menyebut virus ini dengan virus yang misterius. Setelah penduduk Hubei berusia 55 tahun tadi terinfeksi virus corona, sebanyak 1 hingga 5 kasus terus dilaporkan setiap harinya. Pada 15 Desember 2019, tercatat sudah 27 orang dinyatakan terinfeksi virus corona di Hubei. Selang 5 hari kemudian, pada 20 Desember 2019, jumlah pasien yang terinfeksi virus corona melonjak hingga 60 orang. Pada 16 Desember 2019, seorang dokter di Cina bernama Dr. Ivan dalam sebuah wawancara mengatakan sejumlah warga di Hubei itu telah terinfeksi virus corona. Namun belakangan pernyataan Dr. Ivan disamarkan karena dianggap meresahkan publik. Kemudian pada 27 Desember 2019, seorang dokter dari rumah sakit terpadu di Cina, Dr. Zhang Jixian mengatakan ada puluhan penduduk Hubei itu terinfeksi virus corona. Bahkan jumlah penduduk Hubei yang sudah terinfeksi mencapai 180 orang. Kemudian ada satu dokter lagi, Dr. Li Wenliang, yang menyebarkan berita mengenai virus misterius tersebut di media sosialnya. Diketahui sejumlah pasien pertama yang memiliki akses ke pasar ikan huanan yang juga menjual binatang liar. Dikutip dari CNN, coronavirus sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun virus tersebut biasa ditemukan pada hewan seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, ayam, tikus, kelinci, dan kelelawar. Namun virus corona pada hewan hanya dapat menyebar antara binatang yang satu dengan binatang yang lain. Bahkan sebagiannya hanya bertahan pada inangnya dan tidak menyebar. Kata Dr. John William, biasanya virus dari satu hewan tidak menular ke spesies hewan lain atau ke manusia. Jadi biasanya jika virus berpindah dari hewan ke manusia itu seperti jalan buntu. Orang itu sakit tetapi tidak menyebar lebih lanjut. Kemudian sebuah penelitian yang diterbitkan bulan Februari menyebutkan bahwa tampaknya virus corona berasal dari kelelawar. Virus tersebut berhasil bermutasi dari tubuh sang inang. Penelitian tersebut menemukan coronavirus pada kelelawar memiliki 96% genetik yang mirip dengan virus corona yang saat ini sedang menginfeksi banyak orang di seluruh dunia. Namun, virus corona bukan infeksi langsung dari kelelawar, melainkan dari spesies lain yang terinfeksi dari kelelawar dan akhirnya menyerang tubuh manusia.
Namun penelitian baru-baru ini menyebutkan 13 dari 41 pasien yang terinfeksi tidak memiliki hubungan dengan pasar yang menjual hewan liar, sehingga para peneliti belum mengetahui betul virus corona berasal dari mana. Sementara berdasarkan data WHO, kasus virus corona pertama kali terkonfirmasi di Cina pada 8 Desember 2019. Namun WHO tidak melakukan penelusuran untuk melacak virus ini. Mereka hanya berpatokan kepada data yang diberikan sejumlah negara. Perlu dipertanyakan ini WHO kerjanya gimana. Terkait dengan kepastian pasien kasus pertama virus corona itu, pemerintah Cina masih belum memberikan pernyataan. Bahkan sejumlah dokter di Cina yang ingin menelusuri asal mula virus corona kesulitan karena terhambat oleh birokrasi. Mereka kala itu tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan seputar informasi virus corona kepada publik dan harus melapor kepada Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina jika mendapat informasi mengenai virus ini. Dan bahkan Dr. Ivan, dokter yang pertama kali menangani kasus virus corona ini, sempat dikabarkan menghilang. Ada apa gerangan? Jenis virusnya seperti apa? Evolusinya kayak apa? Mutasinya seperti apa? Peneliti dari Jerman dan Inggris berhasil memetakan penyebaran asli virus corona pada manusia dan telah menemukan perkembangan varian virus corona ini. Dilansir dari metro.co.uk, para peneliti telah mengkonstruksi jalur evolusi awal COVID-19 ketika infeksi menyebar dari Wuhan, Cina ke Eropa dan Amerika Utara. Dengan menganalisis 160 genom virus lengkap pertama yang diurutkan dari pasien manusia, para ilmuwan telah memetakan penyebaran awal virus SARS-CoV-2 melalui mutasinya dan menemukan keturunan virus yang berbeda. Kata Dr. Peter Forster dari University of Cambridge mengatakan, terlalu banyak mutasi yang cepat untuk melacak pohon keluarga COVID-19 dengan rapi. Kami menggunakan algoritma jaringan matematika untuk memvisualisasikan semua pohon yang masuk akal secara bersamaan. Data dari sampel tersebut diambil dari seluruh dunia pada jarak waktu antara 24 Desember 2019 dan 4 Maret 2020. Hasilnya telah ditemukan 3 varian COVID-19 yang berbeda, tetapi berkaitan erat yang disebut dengan varian A, B, dan C. Tipe virus corona atau jenis virus corona tipe A adalah jenis virus SARS-CoV-2 yang memiliki kesamaan dengan virus corona yang lazim ditemukan pada kelelawar dan terenggiling di Wuhan. Meskipun begitu, virus tipe A ini tidak mendominasi sebagian besar kasus COVID-19 warga di kota Wuhan. Versi mutasi A malah banyak ditemukan pada warga Amerika Serikat yang dilaporkan telah tinggal di Wuhan, dan sejumlah besar kasus virus tipe A ini di Australia dan Amerika Serikat tadi dengan tercatat hampir 400.000 kasus. Sedangkan untuk kasus di kota Wuhan sendiri, jenis virus utamanya adalah varian B dan lazim pada pasien dari seluruh Asia Timur. Virus varian B ini lebih terkonsentrasi pada suatu wilayah dan tidak berpindah ke kawasan yang lainnya. Sementara varian C merupakan turunan dari varian B yang banyak ditemukan pada pasien awal dari Prancis, Italia, Swedia, dan Inggris menjadi dominasi di kawasan Eropa. Termasuk kasus virus corona varian C juga ditemukan di beberapa wilayah Asia seperti Singapura, Hong Kong, dan Korea Selatan. Kemudian tipe virus corona atau jenis virus corona yang ada di Indonesia terkait perkembangan pemetaan jaringan genetik virus corona yang berkembang menjadi 3 varian tadi, A, B, dan C. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI masih belum bisa memastikan virus corona varian apa yang ada di Indonesia. Memang sesuai hasil penelitian ada 3 varian, tapi untuk di Indonesia sendiri belum tahu apakah seperti yang di Singapura varian C atau bukan, ungkap Wakil Ketua Umum IDI M. Adib Humaydi. Dia menjelaskan perkembangan varian virus corona adalah suatu hal wajar sebagai makhluk hidup yang melakukan adaptasi pada setiap lingkungannya. Kendati demikian, pihaknya sampai saat ini masih tetap mempelajari apakah ada perbedaan efek penyakit yang ditimbulkan atau tidak. Kata Adib, jadi proses mutasi itu akan bisa terjadi mulai SARS-CoV menjadi SARS-CoV-2 karena mereka tetap melakukan adaptasi dilakukan oleh virus itu sendiri menyesuaikan kondisi.
Atas hal itu, Adib menegaskan kepada masyarakat untuk tidak panik pada perkembangan varian virus corona tersebut, karena kata dia dalam penanganan dan pengobatan kesehatannya masih tetap sama, kemungkinan berbeda waktu inkubasi saja. Apa yang paling ditakuti oleh virus ini dan bagaimana cara menghindari penularannya? Ada 5 hal yang ditakuti oleh virus ini. Yang pertama adalah mudah hilang dengan pelarut lemak. Ya, pelarut lemak ini merupakan sabun atau deterjen yang setiap hari kita pakai. Maka dari itu kita disarankan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta mencuci pakaian kita dengan bersih dengan deterjen. Yang kedua bisa dikalahkan oleh antibodi. Kalau kita memiliki antibodi yang kuat, maka virus ini tidak akan terlalu terasa efeknya, bahkan hanya menimbulkan gejala ringan dan tidak menimbulkan sampai gejala berat. Yang ketiga bisa dibunuh dengan desinfektan. Ya, cairan desinfektan ini sangat tepat sekali untuk membunuh virus ini. Bahkan dari penyebab SARS dan MERS itu tidak bisa bertahan lama pada cairan desinfektan ini, di mana cairan desinfektan ini mengandung alkohol serta hidrogen peroksida dan sodium hipoklorit, di mana bisa kita semprotkan pada benda-benda. Kemudian yang empat, melemah di suhu panas. Ya, memang sejauh ini belum ada penelitian yang menyebut bahwa virus penyebab COVID-19 melemah terhadap panas. Namun coronavirus penyebab penyakit SARS yang dulu pernah terjadi terbukti bisa melemah pada suhu panas. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), virus penyebab SARS bisa terbunuh pada suhu 56 derajat Celcius. Kelima, tidak bisa bertahan lama di permukaan. Ya, virus corona memang bisa bertahan beberapa hari di permukaan, namun seiring berjalannya waktu virus ini tidak akan lagi cukup kuat untuk bisa menimbulkan infeksi kalau berada di permukaan, tidak masuk pada inangnya. Sehingga baik WHO maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak melarang pengiriman paket antar negara karena resiko penularan melalui media pengiriman paket tersebut sangatlah rendah. Kemudian ada 10 cara menghindari penularan dari virus ini. Yang pertama adalah dengan rajin mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Tidak cuma cuci tangan dengan air doang, akan tetapi dengan sabun. Yang kedua, mengenakan masker. Mengenakan masker pada saat kita keluar rumah, walaupun virus corona ini tidak menyebar lewat udara, akan tetapi mungkin saja bisa menyebar lewat droplet pada saat ada orang yang berbicara. Kemudian hindari bersentuhan. Bersentuhan ini seperti berpelukan atau berjabat tangan. Kata orang Jawa, ora salaman tetap seduluran. Iya kan? Iyalah. Yang keempat, jangan sentuh area wajah. Ya, virus corona menyerang tubuh lewat area segitiga wajah seperti mulut, mata, dan hidung. Jadi hindari untuk menyentuh langsung segitiga area tadi sebelum kalian mencuci tangan. Yang kelima, etika bersin dan batuk. Virus corona bisa menular lewat droplet. Jadi saat kita bersin atau batuk sebaiknya ditutup dengan tisu, sapu tangan, atau dengan lengan siku dalam seperti ini, supaya untuk menghindari orang lain juga kemuncratan droplet kita. Kemudian yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Ya, bukan berarti pelit ya, tapi demi menjaga kesehatan ya maka perlu. Kemudian bersihkan perabot rumah dengan selalu menjaga kebersihan seperti menyapu dan mengepel lantai. Yang kedelapan, physical distancing atau menjaga jarak tubuh, menjaga dari kerumunan minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kesembilan, selalu mencuci bahan makanan. Ya, sebelum kita memasak atau menyimpan di lemari es, sebaiknya kita bersihkan bahan makanan dulu dengan sabun atau dengan mama lemon. Kemudian yang ke-10, tingkat imunitas tubuh. Hindari stres, makan makanan bergizi yang kaya vitamin dan mineral, serta lakukan olahraga ringan agar badan tetap fit selama work from home di rumah. Saat imunitas tubuh kita baik, maka virus corona tidak akan terlalu membahayakan, bahkan efeknya tidak bisa kita rasakan, hanya gejala ringan saja. Dan teruntuk dosen, tolong jangan sampai membuat mahasiswanya stres, karena dapat mengurangi imunitas tubuh gitu. Jadi kalau ngasih tugas ya sekiranya yang manusiawi lah, kita mahasiswa juga manusia. Data kasus dunia, Indonesia, Jawa Barat, dan kota Cirebon. Baik, saya tampilkan datanya bahwa data di seluruh dunia terkait kasus COVID-19 ini yang terkonfirmasi atau positif COVID ini mencapai 5,95 juta jiwa. Yang sembuh ada 2,52 juta dan meninggal
dunia ada 365.000. Data ini terakhir saya update pada tanggal 29 Mei 2020, di mana 3 negara terbesar yang terjangkit oleh kasus COVID-19 ini. Yang pertama ada Amerika Serikat yang mencapai 1,78 juta, sembuh 385 dan meninggal dunia 104.000. Kemudian Brazil di urutan kedua dengan 468.000 kasus positif, 189.000 sembuh dan 27.944 meninggal dunia. Yang di urutan ketiga ada Rusia di 397.000 kasus terkonfirmasi positif corona, sembuh 167.000 dan meninggal dunia 4.555. Kemudian Indonesia di urutan ke-33. Kita lihat data kasusnya di Indonesia ya seperti ini. Kasus terkonfirmasi ada 2.577 di Indonesia, sembuhnya 7.015 dan meninggal dunia 1.573, di mana provinsi terbesar di Indonesia di urutan pertama adalah DKI Jakarta dengan data seperti ini. Kemudian di urutan kedua Jawa Timur dan yang ketiga Jawa Barat. Kemudian di kasus konfirmasi terkait COVID di Jawa Barat seperti ini. Ada sekian 2.231 terkonfirmasi dan sembuhnya 616 dan meninggal dunianya 144. Kemudian di kota Cirebon sendiri data kasusnya seperti ini. Total OTG 63 atau orang tanpa gejala, 13 dalam proses pemantauan dan 50 selesai pemantauan. ODP mencapai 341 dalam proses pemantauan 4 dan 337 selesai pemantauan. PDP atau pasien dalam pengawasan ada 11, masih dirawat 1, sembuh 8 dan meninggal 2. Kemudian kasus positif COVID-19 Kota Cirebon, total ada 8 yang positif, 2 dalam pengawasan, 4 sembuh dan 2 meninggal. Bagaimana cara penanganan wabah ini secara skala besar? Cara penanganan wabah dalam skala besar, karena wabah ini sudah menjadi pandemik di seluruh dunia, maka penanganannya adalah dengan lintas sektoral yang melibatkan banyak pihak seperti dari pemerintah, tenaga kesehatan, tenaga medis seperti dokter, perawat, bidan, dan lain sebagainya, serta kepolisian dan TNI, dan juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dengan di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo menyatakan darurat kesehatan yang menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam. Ada 3 kebijakan yang dikeluarkan oleh regulasi ini atau undang-undang ini, seperti yang pertama kebijakan social distancing atau physical distancing, yang kedua perlindungan bagi tenaga kesehatan sebagai garda depan, dan yang ketiga pembatasan sosial berskala besar. Ya, oleh karena itu, apabila dalam suatu negara melakukan atau menetapkan regulasi lockdown, maka banyak pertimbangan yang harus dipikirkan, bagaimana ekonomi nanti, efeknya atau dampak ekonominya nanti, lalu masyarakatnya mau makan apa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo hanya menetapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana dengan mengurangi aktivitas, sekolah diliburkan, kerja dari rumah, ibadah di rumah. Saran terkait sasaran Promkes, primer, sekunder, dan tersier. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah mendeskripsikan bagaimana tatanan Promkes terkait COVID-19 ini di negara Indonesia. Untuk sektor primer adalah mencakup seluruh masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu seharusnya bahu-membahu bekerja sama untuk bisa melewati pandemi ini, bukannya saling menjatuhkan satu sama lain ataupun membuat berita-berita hoax. Kita harus saling bekerja sama supaya cepat dalam melewati wabah pandemi ini. Kemudian di sektor sekunder itu ada tenaga kesehatan
seperti dokter, perawat, bidan, dan relawan COVID lainnya. Kemudian ada polisi dan TNI, guru, dosen, tokoh masyarakat, dan influencer. Di mana di sektor sekunder ini, mereka yang mempromosikan kesehatan tentang apa itu COVID, bagaimana cara menghindarinya, dan gejalanya seperti apa, mereka harus mempunyai peran penting untuk menyampaikan sebuah informasi tentang COVID-19 ini kepada masyarakat umum dan masyarakat di seluruh Indonesia khususnya. Kemudian di sektor tingkat tersier atau paling atas, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, kemudian yang membuat kebijakan seperti presiden dan para menteri, khususnya menteri kesehatan, di mana pada tingkat tersier ini memiliki peran yang sangat penting membuat regulasi atau kebijakan tentang bagaimana supaya negara ini bisa melewati COVID ini, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden kita, Presiden Jokowi, seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jadi mereka-mereka inilah adalah orang-orang yang di atas, orang-orang yang memiliki wewenang dan memiliki kebijakan untuk menduduki di tingkat tersier. Maka dari itu kita semua juga harus tetap mentaati aturan-aturan yang ada serta tetap bekerja sama untuk bisa melewati wabah COVID-19 ini. Prediksi epidemiologi terkait kapan pandemi ini berakhir. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Mardono, mengatakan akhir Juni virus corona atau COVID-19 di Indonesia bisa berakhir dan kehidupan masyarakat kembali normal pada Juli mendatang. Menanggapi perkiraan tersebut, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Syahrizal Syarif, ragu kalau corona bisa berakhir di bulan Juni. Syahrizal malah memprediksikan akhir corona di Indonesia bisa mundur sampai 2 bulan dari Juni atau sekitar Agustus 2020. Kata Syahrizal bahwa puncak wabah kemungkinan terjadi di pertengahan Mei atau bulan ini. Saya setuju, kata Syahrizal, tapi Juni berakhir saya ragu, bisa bergeser 1 sampai 2 bulan. Berarti kemungkinan besar Agustus sudah mulai turun pandemi COVID ini. Kemudian Syahrizal menjelaskan masa pandemi COVID-19 bisa semakin lama karena laporan kasus belum menggambarkan kasus yang sebenarnya ada di masyarakat. Alasannya pemeriksaan tes cepat atau rapid test kurang maksimal karena hanya pemeriksaan antibodi saja dan tidak pemeriksaan diagnostik yang lebih detail. Saat ini hasil rapid test belum masuk ke pemeriksaan diagnostik, apalagi rapid test yang dilakukan antibodi, bukan antigen yang lebih baik, kata Dr. Syahrizal tadi. Kemudian penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB belum tegas diterapkan dan belum bersanksi denda sesuai peraturan. Terlebih penerapan di luar Pulau Jawa yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Langkah penerapan bervariasi antar wilayah yang menerapkan PSBB, terutama di Jawa dan luar Jawa. Jadi bisa saja Jakarta Juni transmisi rendah, namun luar Jawa bisa masih tinggi, kata Dr. Syahrizal tadi. Jika perhatian PSBB dari pemerintah semakin tegas dan terbentuk Satgas COVID-19 hingga ke tingkat RT, RW, dan desa, sehingga masyarakat bisa menerapkan pembatasan gerak dan menjaga jarak, barulah memungkinkan corona berakhir di bulan Juni. Adanya Satgas COVID-19 ini bisa mengurangi kemungkinan orang sehat tertular dari COVID-19, kata Dr. Syahrizal. Kemudian Dr. Syahrizal juga menyarankan agar para pasien status orang dalam pemantauan atau ODP juga dikarantina di tempat khusus seperti pasien PDP dan pasien suspek untuk menghindari penularan virus corona. Melakukan karantina ODP di tempat khusus juga penting. Jangan diminta karantina di rumah karena dapat menularkan ke keluarganya.
Jika hal-hal ini bisa kita lakukan, kita bisa diyakinkan Juni akan menurun. Kemudian bagaimana sih skenario pandemi virus corona ini bisa berakhir? Di sini saya juga akan memaparkan beberapa skenarionya. Skenario ini dilansir dari The Hill dan Life Science. Yang pertama melalui pembendungan atau containment. Skenario ini seharusnya dijalankan saat infeksi virus corona masih terbatas pada wilayah asalnya. Apabila kasus COVID-19 bisa diketahui dengan cepat sejak awal, kebijakan containment bisa dilakukan sehingga tak menginfeksi masyarakat di daerah lain. Yang kedua, dibantu oleh perubahan cuaca. Potensi bahwa pandemi corona secara alami bisa menurun karena faktor alam, misalnya cuaca yang lebih hangat bisa memengaruhi virus penyebab flu dan jenis virus corona lain. Ada harapan bahwa SARS-CoV-2 juga mungkin tak bertahan di suhu panas, namun spekulasi ini belum bisa terkonfirmasi secara ilmiah. Ya, memang bisa kita prediksi bahwa di bulan Juli dan Agustus nanti akan menjelang musim kemarau di Indonesia dan kemungkinan suhu pun akan menjadi naik. Kemudian yang ketiga, virus tak lagi memiliki calon inang untuk diinfeksi. Menurut ahli epidemiologi New York University, Joseph Hopkins, kasus COVID-19 bisa menurun apabila virus kehabisan orang yang rentan untuk terinfeksi. Namun skenario ini mungkin bisa cepat selesai pada populasi yang kecil dan akan butuh waktu lama untuk terjadi di daerah dengan populasi yang lebih besar seperti di Indonesia. Yang keempat, pandemi berubah menjadi endemi. Endemi berarti penyakit yang menyerang populasi pada laju konstan, namun jumlah kasusnya cukup tinggi. Pandemi corona yang bersifat global mungkin bisa berakhir apabila infeksi virus SARS-CoV-2 menjadi endemik untuk masyarakat. Artinya COVID-19 yang dipicu virus ini sama seperti flu musiman yang datang sekali dalam setahun. Yang kelima, physical distancing. Skenario lain untuk mengakhiri pandemi corona adalah kerjasama masyarakat dan pemerintah melalui physical distancing. Cara ini mungkin tengah kita terapkan ya, termasuk dengan berdiam diri di rumah, stay at home, menjaga jarak sejauh mungkin dari orang lain, dan bekerja di rumah, work from home. Cara ini juga bisa membantu rumah sakit untuk fokus menangani pasien yang sudah terinfeksi corona. Yang keenam, adanya obat antivirus dan terapi lain untuk tangani COVID-19. Ya, kita juga mengharapkan jenis obat antivirus yang bisa mengobati infeksi SARS-CoV-2. Untuk menemukannya akan dibutuhkan uji klinis untuk memastikan keamanan dan efektivitas suatu obat. Hingga saat ini, para peneliti tengah menguji 10 jenis obat yang nantinya dapat digunakan untuk mengatasi infeksi COVID-19. Yang ketujuh, adanya vaksin. Saat ini sejumlah kelompok peneliti tengah mengembangkan vaksin untuk memberikan perlindungan dari infeksi virus corona. Vaksin corona bisa melindungi orang yang belum terinfeksi, walau sifatnya tidak 100%. Ya, itu saja yang bisa saya paparkan terkait dengan pembahasan prediksi epidemiologi kapan akan berakhirnya pandemi virus corona ini. Ya, semuanya sih memang wallahu a'lam ya. Semua hanya Tuhan yang tahu, manusia hanya berusaha saja. Ya, dengan kita berusaha bekerja sama, selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga jarak, physical distancing, dan membatasi pergerakan kita, baik dalam suatu daerah atau suatu wilayah maupun untuk menahan diri untuk keluar daerah atau wilayah, maka akan cepat juga pandemi wabah ini akan berakhir. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan, kalau di luar rumah pakai masker, bawa hand sanitizer kalau ada, dan tetap stay at home. Rebahan is save you, rebahan menyelamatkan kalian. Oke, cukup sekian informasi-informasi dari saya. Semoga bisa mengedukasi kepada kalian semua dan menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.